Ya, shalom, puji Tuhan, selamat pagi semua saudara yang dikasih Tuhan. Januari agak beda, saya masuk pada minggu yang kedua, karena ini adalah hari-hari yang sangat penting untuk kita bisa menerima pengurapan dari Tuhan, membekali kita, memberi kepada kita hikmat untuk semakin menjadi orang-orang yang bijaksana dan mampu melakukan segala sesuatu yang terbaik. Ya, masih ingat apa yang Tuhan rindukan melalui tema Natal kemarin, yaitu be wise and be the best. Hanya Roh Kudus yang akan mampu memberikan kepada kita apa yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Boleh tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Ya. Namun apapun yang akan kita kerjakan, maka kita harus juga berpedoman kepada firman Allah. Firman Allah itulah yang menuntun, yang menggembalakan kita. Perjalanan kita sejak kita bertobat meninggalkan manusia lama kita, sejak kita meninggalkan Mesir kita harus menuju kepada tanah perjanjian. Namun sebelum masuk ke tanah perjanjian memang ada proses yang harus kita alami. Perjalanan kita di padang gurun. Tetapi Tuhan dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan umatnya. Yang menyertai baik siang maupun malam. Dalam tiang awan dan tiang api dia memimpin umatnya. Dan tidak membiarkan seorang pun umatnya itu dalam kelaparan. Amin. Tidak tertulis sama sekali bahwa dalam ketika mereka berjalan dalam padang gurun, ada seorang di antara mereka yang mati oleh karena kelaparan. Tetapi kalau mati oleh karena mereka memberontak kepada Tuhan, oleh karena mengeluh, karena perjalanan itu, maka itu memang jumlahnya jauh lebih besar. Saudara yang kasih Tuhan, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian melalui proses di padang gurun itu adalah merupakan patron kehidupan orang Kristen. Maka hendaknya kita memahami bahwa sesungguhnya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan telah memberikan kepada kita pengampunan dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Darahnya sudah tertumpah, membuat setiap orang yang percaya kepada dia tidaklah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan karya salib Kristus adalah membuat setiap saudara dan saya tidak masuk neraka, tetapi masuk surga. Berikan tepuk tangan, haleluya. Itu tujuan utamanya. Namun disadari oleh Bapa di surga yang baik, kita yang sudah menerima janji untuk menerima hidup yang kekal, kita masih hidup di tengah dunia yang penuh pergumulan. Kita harus menjalani padang gurun kita, proses pembentukan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Maka selama perjalanan itu kita yang bekerja, kita yang berbisnis, kita yang sekolah, kita yang melakukan aktivitas, kita juga menghadapi tantangan demi tantangan dalam kehidupan ini. Maka Tuhan, kalau saja dia sudah memberikan putra yang tunggal untuk menderita dan mati di atas kayu salib, apalagi yang lain, Allah pasti menyediakan pertolongan bagi kita. Mari berikan tepuk tangan, haleluya. Bahkan saya akan memberikan gambaran ringkasnya adalah Tuhan telah menyediakan belas kasihannya untuk saudara dan saya yang sudah menjadi pemberontak, yang berdosa, yang jahat, yang najis, yang kotor. Dia tetap berbelas kasihan kepada kita. Amin. Dia tetap siap untuk memberikan pertolongan. Kesiapan inilah yang akan kita manfaatkan sepanjang 2014. Kalau pada zaman Yesus masih melayani di tengah dunia, memang ketika dia berada di Kapernaum, orang yang ada di Jericho, dia harus menantikan kedatangan Yesus, sang penolong itu. Tetapi ketika dia sudah mati dan bangkit pada hari ketiga, selama 40 hari dia menampakkan dirinya, dan kemudian dia terangkat ke surga. Saudara tidak perlu lagi menantikan Yesus datang karena dia sudah menyediakan untuk memberikan pertolongan bagi kita semua. Mari kembali yang percaya berikan sorak-sorai haleluya. Namun ada satu hal,
Karena dengan masuknya kita di tahun yang baru, itu berarti kita harus sadar bahwa kita sedang dibawa kepada satu saat, kepada satu waktu, pada satu penggenapan, yaitu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Itu berarti semakin singkat. Amin. Ya, maka dengan bertambahnya tahun ini kita sedang dibawa semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan kehidupan dengan cara yang sama. 2013 harus kita tinggalkan. Harus ada pembaruan dalam kehidupan di 2014. Amin. Ada sesuatu yang baru yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang harus kita bisa kerjakan untuk sesama kita. Maka Allah menyediakan belas kasihan-Nya. Karena dimanapun saudara dan saya berada, kita bisa berseru memanggil nama Tuhan. Dimanapun saudara ada, apapun masalah yang sedang saudara hadapi, Dia siap memberikan pertolongan. Tepuk tangan yang lebih panjang bagi Tuhan, haleluya. Namun saya ingatkan, kita baca terlebih dahulu dari Hosea pasal yang kelima, ayat yang ke-15, sampai dengan ayat yang ke-6. Pada pasal yang ke-6, aku akan pergi pulang ke rumahku, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Siapa yang dimaksud ini? Aku akan pergi pulang ke rumahku, Roh Allah. Ketika Dia yang sudah menyertai umatnya, dan umatnya berbuat dosa, hidup dalam kenajisan, maka Roh Allah itu yang akan meninggalkan orang itu. Pergi pulang ke rumahku. Namun Dia menantikan kapan dia bertobat. Begitu saja kedapatan orang itu bertobat, Dia akan kembali menyertainya. Amin. Ya, saya baca ulang di situ. Aku akan pergi pulang pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Persoalan itulah yang akan sesungguhnya dipakai Tuhan untuk membuat saudara dan saya ingat pada Tuhan. Persoalan kesesakan yang problem hidup yang sudah hadapi, itu yang dipakai Tuhan untuk menggiring saudara datang kembali kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Berikan tepuk tangan, haleluya. Namun hal ini Tuhan kehendaki kita yang bertobat, jangan bertobat pura-pura. Harus sungguh-sungguh pertobatannya. Meninggalkan sama sekali kehidupan yang lama. Identitas yang lama harus ditinggalkan. Cara hidup yang lama harus ditinggalkan. Untuk menuju kepada kehidupan yang baru, yang terus kita akan alami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Perubahan itu akan terjadi hanya oleh karena Roh Allah mengerjakan perubahan. Namun ada syaratnya, saudara harus mau diubahkan. Amin. Roh Kudus siap mengubah saudara. Tetapi kalau saudara tidak mau berubah, Dia tidak akan mengubahkan saudara. Tetapi kalau saudara mau berubah, ya Tuhan aku mau berubah. Aku siap untuk diperbarui. Aku siap untuk dibentuk karakter yang baru. Dia akan bekerja dengan secara dahsyat. Karena bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Berikan tepuk tanganmu, haleluya. Maka apa buktinya pertobatan yang tidak pura-pura? Ayat yang pertama pasal yang ke-6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Dialah yang memulihkan kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Dan pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal. Dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi.
Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi. Ini yang dimaksud pura-pura. Satu saat lagi seneng, rajin ibadahnya, rajin pelayanannya. Tetapi begitu kesenggol sedikit saja hilang, saudara. Ya, ini digambarkan seperti kabut pagi. Yang seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. 5. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku. Dan hukumku keluar seperti terang. 6. Sebab aku menyukai kasih setia. Amin. Dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah. Lebih dari korban, daripada korban-korban apa? Bakaran. Ya, dalam bahasa aslinya sebab aku menyukai kasih setia. Di sana dalam bahasa aslinya adalah aku menyukai belas kasihan. Aku menyukai mercy. Ya, aku menyukai belas kasihan. For I decide mercy. Ya, itu jelas sekali. Maka kita akan manfaatkan kebaikan Tuhan ini. Jangan menoleh ke kanan, ke kiri, jangan lagi menoleh ke belakang. Saudara kalau melangkah maju, melangkahlah maju, bahkan berjalan cepat. Kalau ternyata saudara yang berjalan cepat bisa berlari, berlarilah, carilah Tuhan, carilah wajah Tuhan. Pasti saudara akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan, haleluya. Ini kesempatan, jangan lagi pernah ditunda. Waktu kita sangat terbatas. Karena ini saat kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Maka kepada saudara dan saya yang sudah pernah mendengar firman Allah, kepada saudara yang pernah mendengarkan kesaksian tentang Allah, tentang Yesus Kristus Tuhan, jangan saudara kemudian menjadi lamban. Tetapi bergegaslah, persiapkanlah, tujukanlah hati dan pikiranmu hanya untuk Tuhan. Amin. Ini kesempatan. Seberapa berat persoalan yang kau hadapi. Tetapi ketika Tuhan melihat saudara dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Tuhan. Untuk mengejar Tuhan. Untuk mencari wajah Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan. Bagi dia tidak ada perkara mustahil. Dia akan sanggup memberikan pemulihan yang luar biasa atas kita. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ini yang coba kita perlu pahami, bahkan dalam ayat ketiga tadi dengan sangat pasti. Tuhan memberikan jaminan. Kita tidak hanya datang karena rutinitas ibadah, kita tidak hanya datang untuk ke pengajaran atau pelayanan hanya oleh karena itu jadwal kita, tapi ada usaha sungguh-sungguh yang artinya ketika saudara bersiap berangkat untuk datang ke gereja, bersiap berangkat untuk melayani, kemudian ada halangan ketika mau berangkat, halangan itu harus saudara mampu melewatinya. Amin. Saudara harus cepat-cepat tanggap dan cepat-cepat mengambil langkah solusinya. Jangan kemudian saudara malah kemudian kendor. Saudara membayangkan untuk datang ibadah, untuk bisa datang berdoa kepada Tuhan, untuk datang melayani Tuhan, melayani sesama, kemudian terbukalah jalan yang lebar. Tidak. Kita merasakan hari-hari ini kan, selama sekian tahun kita beribadah saja harus berjuang. Tetapi saya percaya perjuangan saudara tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan, berikan tepuk tangan. Untuk ibadah. Begitu susahnya terasa di negeri ini. Kita tinggal di negeri sendiri. Tetapi untuk membangun katakanlah diskotik, untuk membangun yang namanya night club, untuk tempat-tempat yang najis, justru terbuka jalan lebar. Amin. Kita tidak perlu sesali. Memang itu yang Tuhan, sekaligus Tuhan itu akan menguji hati kita. Adakah saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mari kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Jadi jangan halangan, kelemahan, kekurangan, cacat yang ada pada diri kita menghalangi saudara untuk tidak datang kepada Tuhan. Mau sebesar apapun juga dosa yang kau perbuat, datang kepada Tuhan. Dia Allah yang penuh belas kasihan. Dia pasti mengampuni dosa-dosa.
Mau sebesar apa cacat yang ada, kenajisan yang pernah saudara dan saya perbuat, datang pada Tuhan. Amin. Dia adalah Allah penuh dengan apa? Belas kasihan. Dosa yang merah seperti kimisi akan diubahkan putih seperti salju. Tidak ada seorang pun manusia yang akan mampu untuk menyelesaikan atau membersihkan dirinya sendiri. Melalui perbuatan baik pun tidak bisa. Alkitab memang mengajar kita untuk berbuat baik. Tetapi setelah kita bertobat, setelah kita kenal Tuhan, baru itu akan ada manfaatnya perbuatan baik. Tetapi kalau kita berbuat baik, sewaktu kita masih belum bertobat, itu sama saja pura-pura. Pertobatannya pura-pura, kebaikannya pura-pura. Tapi kalau kita sudah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah datang ke dalam dunia untuk rela menderita dan mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita, dan akibat-akibat dosa kita, saudara tidak akan binasa, melainkan justru memperoleh hidup yang kekal. Berikan kembali tepuk tangan. Maka saya ingin mengajak saudara untuk mengambil satu contoh langkah. Mungkin ada yang bertanya, lalu caranya bagaimana Pak? Saya banyak cacat, saya banyak kelemahan, saya banyak kekurangan. Lalu caranya, stepnya, langkahnya seperti apa? Supaya saya bisa memperoleh pertolongan. Bukan saja dosaku yang diampuni Pak, tetapi sekaligus rumah tanggaku, sekaligus ekonomiku, sekaligus bisnisku dipulihkan. Bagaimana caranya? Kita buka sekarang Markus pasal yang ke-10. Ada petunjuk praktis yang tahun 2014 Tuhan mau itu menjadi tema kita. Dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Itu kisah dari seorang pengemis bernama Bartimius. Tuhan mau supaya saudara pun dan saya mengalami lompatan Bartimius. Amin. Yang tidak hanya sekedar dia butanya disembuhkan Tuhan, tetapi seorang Bartimius bukan saja menerima kesembuhan, tetapi memperoleh keselamatan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ini halangannya. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Semua kita berkata, amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, kita mau belajar dari kisah Bartimius ini. Supaya sungguh-sungguh kita akan boleh menikmati apa yang Allah sediakan sepanjang 2014, yaitu kesempatan untuk kita menerima pemulihan, kesembuhan, mukjizat, dan bahkan apa saja yang Tuhan sudah sediakan, pasti itu yang terbaik bagi saudara dan saya.
Dan itulah kesempatan yang harus kita manfaatkan untuk kita bisa menerima segala kebaikan Tuhan yang membawa kehidupan kita bukan saja diberkati secara rohani, tetapi yang dimaksudkan pelompatan Bartimius di mana dia menerima kesembuhan mata yang buta, tetapi dia memperoleh keselamatan dan menjadi pengikut Kristus. Ini lompatan Bartimius. Orang bisa saja saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendapatkan pertolongan, kita mendapatkan pengampunan dosa. Tetapi berkat-berkat berikutnya kita tidak dapatkan. Tetapi inilah belas kasihan Tuhan. Yang ternyata sebagaimana pada Efesus pasal 3 ayat 20, kita akan juga beroleh kesempatan untuk tergenapinya dalam kehidupan kita. Bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Kita manfaatkan 2014 untuk kita membawa diri kita menerima belas kasihan Tuhan. Kalau saudara memang membutuhkan belas kasihan, jangan memanfaatkan belas kasihan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang. Tetapi terimalah belas kasihan yang daripada Allah. Karena itu tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Mari yang percaya berikan tepuk tangan. Haleluya. Kita lihat kisah ini. Di mana pada masa itu, sekali lagi saya ulang, memang Yesus ada di tengah dunia. Dari perjalanannya dari desa ke desa, dari kota demi kota. Dari perjalanan demi perjalanan di sana dia selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang lapar, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan dia tolong. Amin. Tetapi dia lakukan ketika dia mengalami perjumpaan langsung dengan orang-orang itu. Karena memang waktu itu Yesus anak Allah itu datang sebagai anak manusia. Saya ulang sekali lagi, ketika Yesus ada di Kapernaum, maka dia tidak bisa melakukan sesuatu yang ada di Jericho. Orang Jericho harus tunggu waktunya. Kapan jadwal kunjungan dari Yesus ke Jericho? Tetapi ketika penduduk Jericho itu mengetahui bahwa Yesus dan rombongannya sedang menuju ke Jericho, ternyata kalau kita baca di sana tidak banyak atau tidak semua penduduk Jericho memanfaatkan kehadiran Tuhan. Betul? Hanya seorang yang bernama siapa? Bartimius. Tetapi hari ini, sejak Yesus itu mati dan dikuburkan, hari ketika dia bangkit dan kemudian selama 40 hari dia menampakkan dirinya dan dia terangkat ke sorga, saudara tidak perlu lagi menantikan kunjungan Tuhan Yesus. Amin. Yang pasti dia ada di mana-mana dan dia siap memberikan pertolongan kapan saja. Berikan tepuk tangan. Masalahnya tinggal saudara mau memanfaatkan belas kasihan Tuhan. Melalui kita berseru kepada Tuhan. Ya, Mazmur 145 ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat dengan setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam apa? Kesetiaan. Manfaatkan. Ya, kalau dalam ibadah seperti ini, ibadah raya apalagi maksud saya. Padahal fasilitas yang Tuhan berikan itu tidak hanya diberikan bagi saudara yang datang ibadah. Tapi juga bisa diberikan kepada mereka yang di pinggir jalan. Ini luar biasa. Diberikan kepada mereka penduduk Yerusalem. Tapi juga diberikan kepada penduduk yang ada di Malang Raya ini. Amin. Bahkan saya ingin mengatakan, kesempatan berseru kepada Tuhan juga diberikan bukan saja kepada orang yang disebut dirinya orang Kristen. Tetapi siapapun mereka manusia yang mau berseru memanggil nama Yesus, maka dia pun akan pasti ditolong oleh Tuhan yang berbelas kasihan. Roma 8:13. Kalau saja kesempatan ini diberikan kepada seluruh penduduk dunia, bagaimana kita yang sudah ditebus dengan darahnya? Ya, bagaimana kita bisa membuang kesempatan itu? Ya.
Itu berarti kita, saudara yang kasih Tuhan, kita masih memikirkan atau hidup oleh karena hal-hal yang lahiriah. Kita benar-benar tidak memikirkan sesuatu kehidupan yang begitu jauh sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Hidup yang kekal Tuhan sediakan. Apalagi persoalan makan, minum, pakaian, pekerjaan dan sebagainya. Bapa yang baik sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Berikan kembali tepuk tangan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, maka dikatakan dalam pembacaan ini untuk saya ingin sekaligus menunjukkan bahwa kehidupan 2015 jangan lagi ditandai dengan tanda-tanda. Sekalipun hidup kita ini masih ada tubuh, jiwa dan roh. Tapi jangan sekali-kali roh kedagingan yang menguasai kita. Amin. Orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, dia pasti memikirkan perkara di atas. Dia mau dengar-dengaran akan firman Allah. Dia akan memanfaatkan fasilitas yang Allah sediakan buat kita. Ya, dengan ayat ini kita jelas diberikan batasan jelas. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Mau mengandalkan kekuatan sendiri, berusaha menyelesaikan persoalannya sendiri. Ya, menurut kemampuannya, pengalamannya, keuangannya, mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup oleh roh. Itulah saya selalu ditugaskan, diteguhkan Tuhan di awal tahun untuk memberikan pelayanan di samping firman perjamuan kudus, yaitu pelayanan pengurapan awal tahun. Untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa tidak ada seorang pun yang akan mampu berhasil dalam kehidupannya tanpa Roh Kudus. Hanya bersama dengan Roh Allah kita akan sanggup menemukan keberhasilan, kemenangan. Seperti kepada Daud ketika Daud mendapatkan pengurapan dari hambanya Samuel. Maka firman-Nya berkata sejak saat itu roh Allah berkuasa atas Daud. Amin. Pertanyaannya sekarang seperti saya katakan tadi. Roh itu tidak akan bekerja kalau kita tidak mau berubah. Tapi kalau kita mau berubah, maka roh itu akan bekerja. Ya, paling tidak saya memberi gambaran sederhana begini. Kalau saudara punya kain, saudara mau kain itu mau dibuat celana, saudara kan mau menyerahkan itu. Pak penjahit, ya, clear marker, ya, tolong buatkan celana saya ini. Ayo ukuran, kan gitu ya. Tapi kemudian saudara sudah pulang dan kepikiran itu kain itu hadiah dari teman baik itu, mahal itu. Jangan-jangan nanti penjahitnya nggak mampu itu. Ditelepon. Penjahit. Bisa enggak itu menjahit celana buat saya? Kok ragu-ragu saya ini? Padahal penjahit itu sudah siap-siap mau motong. Gak situ. Ya, gak situ. Ya, gak situ. Tahan dulu Pak, tahan. Ini sudah saya mau potong bos. Tahan dulu, jangan dulu. Lalu datang siangnya, mana kainnya? Sudah dipotong? Belum lah ini. Terus gini, pulang lagi. Kira-kira jadi enggak celana? Tidak jadi. Di rumah kepikiran, itu minggu depan ada acara, ini enggak pakai celana baru gimana? Gawa maneh. Tolong wis aku percaya. Ya, mulai diukur maneh, saudara, sudah dipotong. Oh, ditelepon lagi, saudara. Waduh, gak situ mana. Ya, kalau saudara punya sikap seperti ini, Roh Kudus tidak akan bekerja. Tapi kalau saudara sungguh berserah kepada Tuhan, dia akan bekerja secara dahsyat. Berikan tepuk tangan. Maka mari kita akan belajar langkahnya yang praktis. Belajar daripada kisah Bartimius. Bartimius seorang yang punya 3 kelemahan. Yaitu pertama dia pengemis, status pengemis. Tidak ada pengemis yang terhormat, pengemis katakan mendapatkan apa gitu. Tidak ada, yang pengemis ya pengemis. Ya, tapi saya mau terjemahkan, pengemis bukan hanya mau minta duit. Tapi pengertian yang Alkitab ajarkan kepada kita adalah seorang pengemis adalah seorang yang suka meminta-minta, menaruh pengharapan kepada manusia, mengandalkan manusia, dan meminta belas kasihan manusia. Selama kita juga masih meminta, kita statusnya sama dengan pengemis.
Tapi saya percaya jemaat tidak ada yang mau disebut pengemis. Amin. Kita mau berubah 2015. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Saudara, kemudian buta. Orang buta nggak bisa apa-apa nih. Mau kemana-mana dituntun. Ya, orang tepuk tangan, dia tepuk tangannya carry. Ya, kenapa? Nggak lihat apa-apa. Mesti tepuk tangan apa ya? Wih, ya melok. Telat terus. Indra mata itu indra yang penting untuk orang bisa beraktivitas. Bahkan buta di sini saya ingin katakan bukan hanya buta, bisa buta hanya jasmani, itu saja sudah bisa berjalan tersandung-sandung. Jangankan kok malam hari, siang hari saja bisa tersandung atau bahkan kecemplung got. Tapi bisa saya mau katakan Alkitab mengajar kepada kita seorang buta itu sebenarnya punya mata, tapi peri kehidupannya seperti orang buta. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mau kemana arah tujuannya nggak tahu. Pak mau kemana? Ya jalan-jalan. Mau kemana Pak? Ya nggak tahu. Ya pokoknya jalan-jalan. Terus bingung. Bosan jalan-jalan mulai mana. Terus gitu nggak tahu apa yang diperbuat. Saudara ini kasih Tuhan. Yang ketiga kelemahan Bartimius di samping tadi pengemis statusnya buta secara fisik. Tetapi dia itu anak Timius. Yang artinya apa? Dia terlahir dari keluarga miskin. Karena kita dengar ada anak miskin tapi bapak ibunya kaya. Saya percaya dia tidak akan jadi pengemis. Amin. Jadi 3 kendala ada pada Bartimius. Tapi 3 hambatan, 3 cacat, 3 kelemahan, 3 kekurangan daripada Bartimius. Tidak menghalangi Bartimius untuk tidak mengenal Yesus anak Daud. Terbukti ketika dia tahu pasti yang lewat itu adalah rombongan Yesus. Maka dia menyebutkan, dia berseru dengan memanggil jelas. Yesus anak Daud, itu artinya Bartimius tahu siapa itu Yesus. Berarti dia mendengarkan kisah-kisah sebelumnya. Hamba-hamba Tuhan yang berkisah tentang akan lahirnya Sang Juru Selamat dari keturunan Daud. Dia rekam itu baik-baik. Dia simpan itu baik-baik. Maka kita kalau dengar firman Tuhan jangan sampai cuma kita dengar lewat kanan keluar kiri. Kiri kanan kiri. Tapi simpan dalam hati, renungkan siang dan malam. Perkatakan terlebih lakukan. Engkau akan pasti berbahagia. Berikan tepuk tangan. Ini langkahnya. Jadi kalau ada kekurangan, jangan terhalangi saudara melangkah pada Tuhan. Jangan terhalangi langkah saudara untuk mengenal Tuhan. Terus melangkah. Justru kekurangan yang ada itulah sebenarnya Tuhan sedang menggiring saudara bahwa kamu tidak bisa lakukan apa-apa. Maka aku yang bisa lakukan apa-apa untuk kamu. Maka kamu datanglah kepadaku. Amin. Dengan kekurangan, dengan kelemahan yang ada, ketidakmampuan yang ada, cacat yang ada, sebenarnya itu sign, itu tanda, itu cara Tuhan untuk menggiring saudara datang kepada Sang Pencipta. Amin. Kenali Dia. Hosea 6 ayat 3 tadi mengatakan, marilah kita berusaha sungguh-sungguh. Tayangan lagi Mas. Marilah kita mengenal dan berusaha. Tidak hanya mengenal, tapi dikatakan dan berusaha. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti, Tuhan pasti muncul seperti fajar. Ada yang bisa menghalangi matahari muncul? Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Amin. Ini janji Tuhan yang pasti. Maka saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita terkuasai oleh situasi, oleh keadaan, oleh kekurangan, oleh kelemahan, kita tidak ada usaha. Ya sudahlah, nak sudah ya nak, terimanan ya, awak dewi ki panjane wong melarat nak, ya sekarang bisa jo aneh-aneh, jo kadang njaluk sekolah nak, sing penting awakmu iso mangan. Nasib. Terus dibicarakan, terus dikeluhkan. Bahkan bisa jadi kenapa aku dilahirkan di mana ini? Ini contohnya nih.
Masuk sawah Jajar mana? Ya wis ya Jajar. Kenapa sih saya kok dilahirkan di sawah Jajar? Kan tidak enak sama yang sawah Jajar. Lurahnya ada di sini. Ambil lain aja lah. Kenapa saya dilahirkan di Benjeng? Terus berbicara tentang kekurangan, terus berbicara tentang nasib, tidak akan pernah selesai. Saudara, maaf, sampai doer. Mengeluh, membicarakan nasib, tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau saudara kekurangan, ada cacat, ada kelemahan, segera melangkah untuk cari Tuhan. Itulah solusi. Berikan tepuk tangan. Jadi jangan saudara pernah kalah dengan kelemahanmu. Jangan pernah kalah dengan kekuranganmu. Jangan pernah kalah dengan cacat yang ada padamu. Amin. Saudara mungkin pernah ada yang sudah melihat atau pernah melihat langsung. Yaitu siapa yang dari Australia itu yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Nick. Ya sangel banget gue. Itu bisa berenang, bisa nyopir, bahkan kawin. Itu tuh bojone ayu, coba tuh. Waduh, yang duwe anak ini. Iya tuh. Dia sekarang jadi motivator keliling ke berbagai negara. Luar biasa. Ya, jadi harus ada usaha sungguh-sungguh. Jangan pernah kalah dengan kelemahanmu, dengan cacatmu, dengan kekuranganmu. Bangkit. 2014 di awal tahun ini Tuhan sedang mencurahkan roh kebangkitan. Manfaatkan belas kasihan Tuhan. Bagi dia tidak ada perkara mustahil. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Nah saudara, indikasi Tuhan ini yang coba. Yang berikutnya apa? Itu dia yang membuktikan si Bartimeus itu kenal Tuhan. Dia mau manfaatkan apa yang ada. Kita bisa membayangkan betapa kerinduannya menantikan kunjungan Yesus ke Jericho. Dia nantikan itu. Itu menjadi satu potensi yang besar. Itu menjadi satu ledakan yang besar. Kerinduan bukan sekedar kerinduan. Tapi kerinduan yang menghasilkan ledakan, lompatan kehidupan. Mengubah kehidupannya. Amin. Dia tunggu itu. Zaman itu nunggu. Zaman sekarang tidak usah nunggu. Tuhan yang nunggu saudara. Amin. Kita tinggal bangkit dan melakukannya. Maka saudara yang dikasih Tuhan dalam kelemahannya, dalam kekurangannya, dalam orang yang cacat, pasti tidak dapat mampu melakukan banyak hal. Ya apa sih kamu bisa gitu, aku ndak iso. Gitu. Mungkin kakinya yang cacat sehingga orang pada lari dan tidak bisa lari. Tidak bisa melakukan banyak hal. Tetapi kalau saudara bisa melakukan satu hal saja, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, lakukan itu dengan sebaik-baiknya, lakukan itu dengan sempurna. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Berikan tepuk tangan. Bartimeus bisanya cuma apa? Berseru. Wis itu tok bondone ketok wis gak ono maneh ya apa. Duweku ya iki ya, gitu ya. Tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan, saudara. Saya sering kali gambarkan. Kalau saya boleh minta pada Tuhan, laopo sih, aku dadi gembolo, itu laopo. Laenan dadi gembili. Dapa. Apalagi jadi pengkhotbah. Saudara tidur, saya melek. Saudara di mall, saya baca firman, memperlengkapi terus, baca, mempersiapkan. Waduh. Iya kalau cuma pengkhotbah tok. Belum lagi dengar si Pak begini Pak. Aduh ya doakan. Ya doakan. Pak dia ini ngambul Pak. Nendak Pak Sudi sendiri yang nengok Pak. Dia tidak akan datang lagi Pak. Terus ya. Ada apa? Kalau saya boleh milih, saya tahu pasti kalau saya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, sekecil apapun tapi saya lakukan dengan sungguh-sungguh, saya akan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Namaku tetap dicatat dalam kitab kehidupan. Aku cukup jadi aser, cuma bondone apa? Shalom, puji Tuhan, haleluya. Setiap ketemu orang cuma puji Tuhan, mana tante om? Mana om tante?
Shalom, puji Tuhan, haleluya. Nek tahun baru gini tambahi, selamat tahun baru tante, haleluya gitu. Cukup, tapi melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ibadah 6:30, bukannya datang jam 7. Namanya saja sungguh ya. Jadi datangnya itu sudah lebih lebih pagi. Dari sebelum malaikat datang, saudara sudah datang lebih dulu. Haleluya. Ini yang saya latih bagi diri saya sendiri, mendisiplin diri. Sak kesel-keselnya saya harus tahu tanggung jawab saya. Kalau saya turuti, saya baru pulang hari Selasa siang jam 2. Masih jet lag. Tapi begitu saya lihat daftar, di jadwal di rumah, Rabu saya harus sudah melayani MCP, berangkat. Ya, dan bahkan waktunya tidur, saya harus melek. Saya harus berdoa, saya harus mempersiapkan itu semuanya. Harus dipersiapkan, dilakukan. Bukan dengan asal-asalan. Tetapi dengan apa tadi? Sungguh-sungguh. Kalau terlalu panjang, enggak usah katakan sungguh-sungguh. Sungguh. Berikan tepuk tanganmu. Haleluya. Saya ulangi pernyataan poin yang berikut. Ya, tadi kelemahan. Ya, tidak kalah dengan kelemahan. Maju kenali Tuhan. Berikutnya adalah orang lemah, orang berkekurangan tidak dapat melakukan banyak hal. Tapi kalau saudara bisa melakukan satu hal saja, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Berikan kembali tepuk tangan. Haleluya. Nah, berikutnya apa? Dia sudah berteriak nih. Lalu ternyata orang banyak itu menegur. Mana kok? Bengok-bengok kayak wong apa? Ya, bisa itu sebuah pelecehan. Karena dianggap itu orang Yeriko. Bukan orang Yerusalem. Bengok-bengok, enggak tahu adat, enggak tahu diri. Ya, bisa aja itu artinya. Karena itu memang pada zaman itu orang, jangankan kok Yeriko. Orang Yerusalem, orang Yahudi itu enggak serawung sama Samaria kok. Tetangga sebelahnya itu enggak. Enggak tegur sapa. Kok ini Yeriko yang jauh? Diam kamu. Apa yang dilakukan? Tambah bengok deh. Anak Daud, kasihanilah aku. Dan ketika dia meminta sesuatu dengan kata-kata yang paling tepat. Dia tidak mengatakan, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Alah, nek tolong tok iso nanggane Pak RW, Pak RT. Ya, tapi yang dia pakai apa? Kasihanilah aku. Tidak ada manusia yang sanggup memberikan belas kasihan kecuali Yesus Kristus Tuhan. Bartimius tahu itu. Dia yang punya belas kasihan. Maka dia pakai kata itu. Kasihanilah aku. Amin. Wah, ini luar biasa. Ya, dan itu yang dia lakukan, saudara. Dan ketika dia dihalangi, kemudian berteriak semakin keras. Bukan kemudian, oh gitu ya. Ya wes. Gak ditolong Yesus, gak patahin. Nah, bisa karena di antara kita masih ada yang begitu. Ya, enggak pelayanan di diaspora, gak masalah. Gak patahin. Begitu mudahnya untuk kalah. Hanya dihalangi, hanya mungkin dikecewakan, hanya mungkin ditegur sedikit saja. Itu sudah patah hati. Lagunya patah hatiku jadinya. Aduh, ku nanti di bawah pohon Kamboja. Turung-turung sego pecel itu yang di mana itu? Wah, Mbak Pur tuh. Enak kok tuh marah-marah terus nyanyi ini ku nanti di bawah pohon Kamboja. Aduh, jangan. Apa satu hal yang bisa saudara lakukan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan mendengar. Amin. Berikan tepuk tangan. Bahkan apa? Perhatikan saudara. Ketika dia berteriak untuk kedua kalinya, itu mampu menghentikan langkahnya Yesus. Dan Yesus berhenti. Dan, wow, luar biasa. Bisa menghentikan langkah Yesus. Saya percaya bukan banternya teriakannya. Tapi getaran dari kesungguhan hati Bartimius itu nancep di hatinya Yesus. Kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia ditawari gini. Bar,
Bartimius, Yesus, apa yang harus aku perbuat bagimu? Coba ditawari loh saudara. Dan Bartimius meminta sesuatu yang esensi, sesuatu yang sangat utama bagi dia. Dia tidak serakah, wah diberi kesempatan, orang Kristen tidak diberi kesempatan, terserah Pak. Seperti kalau saya bersaksi, kalau saya ke Amerika diajak ke mall gitu ya, lalu saya diberikan apa? Troli. Troli apa troli? Troli, ya mesti keliru saudara. Troli, Pak Sudi ketemu lagi 2 jam di kasir ya. Bapak mau ngambil apa saja silahkan. Ini mumpung Pak di sini jasnya bagus-bagus, pakaiannya bagus-bagus. Mungkin oleh-oleh bukan hanya Bapak tapi buat Ibu, siapa-siapa saja silahkan Pak. Nanti ketemu di kasir biar saya yang memberkati Bapak. Oh iya, kamsia. Saya cuma keliling tak geret, tak cekelan yang namanya klori. Sampai 2 jam lagi tak hitung lagi sudah nyampe. Ternyata betul dia tergopoh datang. Ya Pak, mana belanjanya? Loh, mana Pak? Ini saya sudah beli sapu tangan. Sudah tak bayar tadi. Iya Pak, jas saya sampai lupa warnanya apa aja deh. Cukup Pak, kamsia. Amin. Bartimius tidak ngelunjak. Dia bisa mengatakan begini. Tuhan Yesus, biarkan aku buta. Yang penting aku kaya. Biarkan aku buta, jadikan aku bupati di Jericho. Tahu yang esensi, yaitu apa? Rabuni, supaya aku melihat. Wow, luar biasa. Lalu Yesus gini, pergilah. Imanmu menyelamatkan engkau. Berikan tepuk tangan. Tidak dijamah. Tidak dilakukan hal-hal yang lain. Coba sekarang kita bandingkan saudara, supaya saudara bisa belajar dari imannya Bartimius ini. Ya, kita perlu belajar. Matius 9 ayat 28. Sama-sama buta, sama-sama dapat pertolongan Tuhan. Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan kepada Bartimius. Ya, di situ dikatakan apa? Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dijamah itu paling-paling enggak. Matanya diuyak sedikit, nyut. Soalnya nggak diuyak gak lega biasanya. Ini dijamah. Ya, bandingkan dengan yang kedua, Markus 8, 22. Markus 8:20. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ ada orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya. Jadi yang buta ini bukan yang minta pada Yesus, tapi orang yang bawa itu yang minta pada Yesus supaya ia menjamah dia. 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, dikeluarkan dari sawun jajar, dikeluarkan. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Amin. Wah, yang pertama tadi dijamah. Yang kedua, dia mana? Makanya dibawa keluar kampung. Ya. Yang berikut. Yohanes 9 ayat 6. Ini lain lagi nih caranya nih. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Ya, ini ludah pagi hari itu memang mandi. Saya zaman kecil ingat sama ibu saya. Itu kan pagi hari memang ibu saya itu wah luar biasa. Ya, benar, ini ngomong ludah benar. Mesti ada punya pengalaman itu. Ludah pagi hari. Ya. Itu mandi. Ya, aduk ludahnya dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. 7.
dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dengan dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah. Pertama dijamah, kedua diludahi, yang ketiga diaduk pakai tanah. Ya, ludah dan tanah. Jadi ludah dan tanah plus basuh muka di kolam Siloam. Sementara pada Bartimius cuma begini aja. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Pilih mana? Makanya kalau saudara didoakan hamba Tuhan, ya toh, seperti yang pernah terjadi di Gajah Mada sana, saya doakan istrinya, ya, karena istrinya seringkali konseling dengan Pak Rudi supaya suaminya bertobat. Pak, suami saya itu kok ketika itu dia datang pertama kali dalam ibadah. Waktu altar saya doakan, saya tumpang tangan atas dirinya. Saya masih doa, tengah-tengah doa, tangan saya dipegang lalu dipindah, ternyata dipindah di atas kepalanya suaminya. Selesai doa saya tanya, Bu, tadi ke tangan saya kenapa dipegang? Pak, suami saya yang belum bertobat, bukan saya. Yo. Sekali lagi, pilih cara yang mana? Pilih cara yang diludahi, yang dijamah, atau diludahi pakai kemudian tanah, atau pilih yang Bartimius. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Tidak ada yang mustahil. Amin. Coba lihat sekarang, memang dia sesuatu yang berbeda. Sebab yang lain tidak ada kisah sesudah seperti yang Bartimius lakukan. Dan apa kisahnya di situ dikatakan apa saudaraku? Setelah ayat terakhir 50 berapa? 52 dari Markus. Lalu ia mengikuti Yesus dalam apa? Nah, cuman mau menerima kesembuhan, tidak cuman mau menerima berkatnya, tapi mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi, dia ada di sana. Berikan kembali sorak-sorakmu, haleluya. Ini membutuhkan hikmat, ini membutuhkan keputusan, ini membutuhkan kemauan untuk berubah. Amin. Dan saya merindukan 2014, sekalipun tentang pelajarannya bukan hanya belas kasihan Tuhan. Nanti pada khotbah-khotbah bulan-bulan berikutnya tentu saya akan khotbahkan tentang belas kasihan. Tapi yang bukan saja saudara mau minta belas kasihan Tuhan, tapi saudara pun harus hidup dalam belas kasihan untuk sesama. Karena ada firman Tuhan mengatakan pelajarilah tentang firman Allah ini. Ya, bahwa lebih baik belas kasihan daripada persembahan. Kita berdoa.